Coba cek lemari kalian sekarang. Ada baju warna hijau nggak? Kalau ada, saran gue jangan pernah dibawa ke pantai selatan. Karena bagi sebagian orang, baju itu bukan sekedar fashion, tapi undangan buat nggak pernah bisa balik lagi ke rumah. Malam ini kita bakal bongkar kenapa sang ratu begitu terobsesi dengan warna hijau tersebut, dan siapa sebenarnya beliau ini. Balik lagi bersama gue, Andi Sumiadi. Gimana kabar kalian? Semoga aman-aman aja ya. Apalagi yang lagi nonton malam-malam sendirian, jangan lupa siapin kopi biar gak tegang, biar gak panik juga. Hari ini kita bakal bahas satu sosok yang kalau namanya disebut udah pasti langsung kepikiran. Ombak besar, warna hijau, dan karisma yang luar biasa. Siapa lagi kalau bukan sang penguasa laut selatan, Nyi Roro Kidul. Tapi kalian tahu gak sih, di balik kisah seremnya ternyata ada banyak versi asal usul beliau yang jarang orang tahu. Dan bener gak soal mitos baju hijau itu? Gue udah ngerangkum beberapa info menarik sekaligus bikin merinding buat kita bahas santai aja di sini, oke? Jadi siapin kopi dulu, santai dulu, santai. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Banyak yang nanya Nyi Roro Kidul itu jin atau manusia. Konon beliau adalah putri Kandita dari kerajaan Pajajaran. Dia cantik banget, tapi sayang dia kena guna-guna dari selir ayahnya, sampai seluruh tubuhnya kena penyakit kulit. Karena putus asa, dia lari ke laut selatan dan nyebur di laut itu. Dan ajaibnya, dia sembuh, tapi dia gak balik lagi ke darat, melainkan jadi penguasa di sana. Ada juga yang bilang beliau ini anak dari Prabu Siliwangi. Versinya banyak banget, tapi intinya satu, sosok ini digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik, pakai baju tradisional hijau dan punya kekuatan besar. Gue pribadi ngerasa apapun versinya, sosok ini tuh punya energi yang beda banget gitu dibandingkan cerita hantu lainnya. Dia itu lebih ke sosok ratu atau dewi daripada sekedar makhluk halus biasa. Dia yang paling sering dibahas larangan pakai baju hijau di pantai selatan itu. Jujur ya, secara logika mungkin biar kalau tenggelam gampang dicari, karena warna hijau mirip warna air. Tapi bagi warga lokal dan banyak saksi mata, ini lebih dari sekedar safety. Katanya hijau adalah warna kesukaan sang ratu. Kalau ada yang pakai warna itu dianggap penantang atau malah diundang buat jadi pengikutnya di kerajaan sana. Terus kalian pernah dengar soal Parangkusumo? Katanya di sana ada gerbang gaib yang menyambungkan dunia kita ke dunia istananya beliau tersebut. Banyak orang yang meditasi, ada yang ngaku dengar suara kereta kencana di tengah malam. Nah, kalian bisa bayangin guys, di tengah suara ombak yang kencang tiba-tiba dengar suara kuda gitu. Serem banget kan? Nah, gue sempat baca-baca di forum dan dengar cerita dari teman-teman yang tinggal di daerah pesisir selatan. Ada satu cerita yang menurut gue cukup bikin bulu kuduk merinding. Jadi ada segerombongan anak muda lah ya yang lagi camping di sana. Nah, salah satu temannya itu iseng pakai baju hijau, padahal udah jelas di sana dilarang pakai baju hijau. Nah, pas malam itu teman-temannya ngelihat dia jalan sendirian ke arah laut selatan sana. Jadi dia itu kayak ke hipnotis gitu guys, dipanggil gak dengar. Nah, sebelum ombak itu datang, dia udah ditarik duluan sama
temannya satu lagi mungkin tuh dipaksa ditarik gitu. Pas dia sadar, dia cerita dia ngelihat ada yang ngelambein tangannya gitu di tengah-tengah laut situ. Ngeri banget guys, sumpah. Terlepas dari semua ceritanya, gue ngerasa kuncinya cuma satu: hormat dimanapun kita berada, apalagi di tempat yang punya sejarah dan legenda kuat kayak Pantai Selatan. Kita harus jaga sikap dan lisan. Kalau menurut kalian gimana? Kalian percaya nggak sama sosok Nyi Roro Kidul, atau mungkin ada yang punya pengalaman mistis pas main ke Parangtritis, atau pernah main ke Pelabuhan Ratu gitu? Coba share di kolom komentar ya. Gue pengen banget baca cerita kalian. Jangan lupa like kalau kalian suka pembahasan kayak gini, dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan cerita mistis lainnya. Gue Andi Suryadi pamit, tetap waspada dan selamat malam.